Yuk, lali, saya perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audina Asabila, NRP 3 digit terakhir 065. Saya dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan angkatan 2024. Di sini saya akan berbincang-bincang santai bersama narasumber kita hari ini mengenai etika dan etiket sebelumnya. Nah, kalian mungkin bisa perkenalan dulu. Saya teman-teman, kenalin aku Zidni, NRP 49. Departemen Teknik Industri. Nanti KPM-nya ada di sini. Sebelumnya saya mau nanya nih Mas, apa sih itu etika dan etiket? Saya akan menjelaskan karena yang disebutkan yang pertama itu etika. Saya akan menjelaskan tentang etika, yaitu boleh dicatat. Etika yaitu seperti kita menjelaskan tentang moral ataupun yang dilancarkan dengan moral. Jadi perbedaannya etika sama etiket. Kalau semisal etika itu tentang moral, jadi etiket itu tentang mengimplementasikannya. Seperti contohnya, etika itu seperti kita menghindar dari ketidaknyamanan ataupun jujur ataupun tidak berbohong lah intinya. Seperti contohnya di lingkungan akademik ataupun di lingkungan kampus, yaitu tentang tidak mencontek ataupun tidak yang bisa menyakiti yang lain, itu yang disebutkan etika. Terus yang satunya adalah etiket. Etiket itu kalau semisal etika itu menghindari dari tidak baik ataupun kejahatan, menghindari dari hal itu. Etiket itu yang kita mau diimplementasikan, seperti kita harus sopan santunnya, tata bicaranya, itu yang dinamakan dengan etiket. Oke. Seperti ini contohnya di lingkungan kampus, kita berbicara sama dosen, mahasiswa, teman-teman kita, cutting kita, itu sebenarnya ada etiketnya. Jadi dibedain lah tentang kita ngechat cutting itu gimana, ngechat dosen itu gimana, ngechat teman-teman kita itu di mana, itu namanya etiket. Yang kedua, gimana sih kita harus menerapkan etika dan etiket itu? Oke, cara menerapkannya. Cara menerapkannya itu kita di setiap saat ya. Tidak boleh kita semisal etika dan etiket itu cuman di lingkungan kampus, itu tidak boleh. Sama halnya kita itu tidak melaksanakan etika dan etiket di rumah, itu tidak boleh. Jadi cara mengungkapkan etika dan etiket itu, cara mempraktekkan itu di setiap saat, jawabannya di setiap saat, di semuanya tempat, tanpa terkecuali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang kapan sih etika dan etiket ini harus dilakukan? Kapan etika dan etiket dilakukan? Etika dan etiket itu dilakukan di semua setiap lingkungan, seperti kita mau berbicara sama orang lain, mau interaksi sama orang lain, apalagi kita itu hidupnya tentang sosialisme. Jadi kita itu tidak hidup sendiri di dunia ini ataupun di dunia kampus umumnya. Kita yang dimana-mana itu ada mahasiswa ataupun teman-teman kita. Jadi etika dan etiket itu dipraktikkan di situ, di semuanya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang
melakukan etika, etiket, dan kepada siapa menerapkan etika dan etiket. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Siapa yang harus menerapkan hal itu dan siapa yang menerima hal tersebut? Saya akan menjawab tentang siapanya dulu. Siapanya dulu yaitu semua orang. Jadi tidak ada apa-apa kecuali seperti meskipun dari top manajemen ataupun middle manajemen atau sebaliknya dari middle manajemen sampai ke top manajemen itu semuanya ada etika dan etiketnya. Jadi semuanya harus beretika dan beretiket. Seperti kita nih sebagai middle manajemen ataupun di bawahnya ke top manajemen kita menggunakan etika dan etiket. Dan sebaliknya, semisal aku contohnya aku sebagai cutting kamu atau kamu sebagai tingkatku, ya aku harusnya pakai etika dan etiket. Semuanya pakai. Semuanya. Tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Oke. Mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Mengapa? Karena kita sebagai orang, sebagai mahasiswa yang dilihat sama orang lain ataupun yang orang lain itu nilai gimana sopan santunnya kita. Jadi kita itu harus seperti apa ya? Harus menerapkan hal itu, hal etika dan etiket. Tentang kita sopan, tentang kita nada bicaranya, tentang kita etikanya kepada cutting ataupun dan sama orang lain, itu kita harus melakukan hal itu ya. Wajib. Mengapa kita harus menggunakan etika dan etiket? Karena kita akan dihargai ketika kita mengambil keputusan etika dan etiket, dan kita akan dibuang di mana-mana ketika kita tidak menggunakan etika dan etiket. Umumnya kita akan dihargai semisal kita menghargai tentang hal itu, dan itu pun sebaliknya kita akan dibuang kalau kita tidak menghargai hal itu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan etika dan etiket seperti ini? Gimana sih cara mengimplementasikan etika dan etiket? Yang pertama, etika. Contoh kecilnya yang saya sebutkan tadi, yang pas menjelaskan tentang apa ini etika dan etiket. Contoh mengimplementasikan kita secara jujur, seperti tidak mencontek, seperti kita tak punya kepada orang lain. Alasan-alasan itu termasuk etika. Terus etiket, kita tahu caranya gimana kita harus menghargai itu. Terus gimana kita harus segan kepada hal itu, biar yang disebut dengan menghargai. Jadi menginterpretasikan itu tentang etiketnya, yaitu tentang sopan santun, nada bicara, itu yang disebut dengan etiket untuk menginterpretasikannya. Betul dengan nada yang baik ataupun tidak merendahkan orang lain. Sudah? Berarti kalau yang saya tangkap, intinya tuh etika ini kayak tentang pokoknya tidak, tapi etiketnya itu dia lebih ke implementasikannya. Iya, tentang seperti ini. Contohnya singkat saja ya. Etika itu kayak kita menghindari dari kejahatan, ketidaknyamanan orang lain. Seperti yaitu kayak kita harus tidak mencontek, ada tidaknya kan? Berarti menghindari kan, harus tidak mencontek. Nah, sedangkan etiket kita harus melakukan.
Seperti kita harus melakukan sopan, harus melakukan apa, omongan atau nada yang kayak rendah, tidak merendahkan orang lain. Paham nggak? Gitu. Udah 6 menit gitu ya. Dan etika dan etiket ini berarti harus dilakukan setiap saat, maksudnya tuh nggak di lingkup kampus saja ya, harus di luar kampus juga. Dan kita tuh semua nggak tanpa pandang bulu tuh harus menerapkan etika dan walaupun itu dan kapan. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih waktunya. Terima kasih semuanya. Mungkin dulu ya. Udah gitu ya. Oke, terima kasih. Udah. Itu terima kasih semuanya. Sekian dari saya dan sekian dari Mas ini. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, di sini saya ingin menyimpulkan dari video bersama narasumber tentang etika dan etiket. Jadi, etika itu mengenai prinsip moralnya, sedangkan etiket itu mengenai tata krama dan sopan santun. Terus, untuk menerapkan etika dan etiket tersebut, kita itu menerapkannya tidak hanya di kampus aja, harus di luar juga diterapkan, karena itu hal baik. Nah, terus yang harus melakukan etika dan etiket dan kepada siapa pula menerapkan etika dan etiket itu, yaitu di setiap saat dan setiap lingkungan, begitu intinya. Terus tujuannya tuh kayak mengapa sih etika dan etiket itu diterapkan. Nah, itu untuk kayak gimana ya, untuk kita kan sebagai mahasiswa nih. Nah, jadi tuh untuk kita menerapkan itu gunanya untuk bisa dihargai dan menghargai. Ya gitulah intinya. Terus caranya mengimplementasikan etika dan etiket itu bagaimana? Caranya yaitu untuk kayak jujur-jujuran aja wes. Terus habis jujur-jujuran tuh kita cari tahu caranya, solusinya dan lain-lain, begitu. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan dari wawancara narasumber sebelumnya ya. Ya, kurang lebihnya apabila ada pengucapan, salah kata atau perbuatan yang tidak diinginkan oleh kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dadah. Gadoku.